Halo guys, selamat datang di channel Moreja Studio bersama Reza di sini. Sebelum menuju sinopsisnya, saya ingatkan terlebih dahulu kalau film ini dipenuhi dengan adegan dewasa. Setelah kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam kecelakaan lalu lintas, John berusaha menenangkan diri di sebuah kota kecil di Afrika Selatan. Selama berada di sana, John tertarik pada seorang gadis cantik yang juga memiliki masa lalu kelam. Sayangnya mereka harus menjalin hubungan diam-diam karena gadis itu ternyata adalah putri dari kenalannya John sendiri. Tanpa perlu panjang lebar lagi, saya persembahkan Sleepers Wake 2012. Film dibuka dengan memperlihatkan kondisi John yang sedang berada di rumah sakit. Pria paruh baya itu tampak histeris setelah sadar dari pingsannya. Dokter dan perawat lalu memeriksa keadaan John dan memberinya obat penenang. Beberapa waktu setelahnya, John terlihat sedang berlibur ke Afrika Selatan guna menenangkan diri. Dalam perjalanannya, John menumpang mobil untuk sampai ke villa yang dipinjamkan oleh adik iparnya. Sekadar informasi, John ini telah mengalami kecelakaan hebat yang merenggut nyawa istri dan anaknya. Saat villa sudah terlihat, tiba-tiba saja seorang polisi hutan bernama Dirk singgah dan bertanya apa yang akan dilakukan John di tempat itu. John lalu menjelaskan bahwa ia akan menginap di sana selama beberapa hari. Dirk kemudian mewanti-wanti John agar jangan lupa menutup pintu saat keluar villa karena ada babon yang berkeliaran. Keesokan paginya, John pergi ke pantai tidak jauh dari villa sambil berkeliling untuk melihat lingkungan sekitar. Di sana, John melihat sebuah van berwarna biru dengan gambar Putri Duyung. Dari kejauhan terlihat ada beberapa orang yang sedang mandi di pinggir pantai. Saat malam tiba, John nampak menangis histeris di tengah kesendiriannya. Keesokan harinya ia berkeliling lagi hingga menemukan sebuah rumah panggung. Di sana John berniat untuk melihat-lihat, tapi ia mendengar suara tangisan dari perahu yang ditutupi plastik. Ternyata di dalam sana ada seorang gadis yang John lihat di pantai kemarin, dan dia bernama Jackie. Dengan mata yang lebam juga sembab, Jackie nampak terusik dengan keberadaan John di tempat itu. John lalu menawarkan es batu untuk mengompres mata Jackie. Tapi gadis itu malah ngelunjak dan memalak John dengan meminta senilai uang. Kalau tidak dikasih, maka ia akan berteriak dan menuduh John telah berbuat jahat kepadanya. John lalu pergi ke minimarket membeli sekantong es batu dan beberapa botol anggur. Saat kembali ke rumah panggung, ternyata Jackie sudah pergi. Namun gadis itu menggantung topi merah miliknya di gagang pintu villa John. Malam harinya, John yang lagi bersantai sambil minum anggur, tiba-tiba mendengar suara. Setelah mengeceknya, ternyata itu hanya perasaannya saja. Scene beralih keesokan paginya saat John sedang menikmati deburan ombak di pinggir pantai. Tidak lama setelah itu, Jackie melintas bersama ayah dan adiknya. John lalu berkata kalau ia menemukan topi milik Jackie di gagang pintu villanya. Jackie hanya melihat John tanpa membalas satu kata pun. Melihat peristiwa itu, ayahnya Jackie yang bernama Rolf bertanya kenapa sang anak bisa berkenalan dengan pria asing. Malam pun tiba dan ayahnya Jackie tiba-tiba mengunjungi villa John. Di sana mereka berkenalan. Rolf bertanya apa yang membawa John hingga bisa sampai ke tempat itu. Tanpa menjelaskan secara detail, John hanya mengaku bahwa ia telah mengalami sebuah insiden. Merasa senasib dengan John, Rolf lantas menceritakan peristiwa yang juga menimpa keluarganya. Pada suatu malam, rumah Rolf kemasukan perampok dan dari kejadian itu, ia harus kehilangan sang istri untuk selamanya.
Scene berikutnya memperlihatkan kondisi John setelah mengalami kecelakaan, di mana hidupnya begitu hampa, kehilangan orang yang dia sayangi. Keesokan harinya, John berada di minimarket untuk membeli anggur dan kebutuhan hariannya. Saat keluar dari tempat itu, John melihat Jackie sedang bersama Dirk di dalam mobil patroli. Setibanya John di villa, ada seorang wanita yang sedang menunggu kedatangannya. Wanita itu bernama Doreen. Kedatangan Doreen adalah untuk menawarkan jasanya bersih-bersih villa kepada John. John bilang kalau ia tidak memiliki pekerjaan untuk Doreen. Sebelum pulang, Doreen berinisiatif mencuci gelas yang dipakainya untuk minum, tapi John menyuruhnya berhenti, hingga secara tidak sengaja gelasnya pecah dan melukai tangan Doreen. Singkat cerita, John akhirnya mengajak Doreen pergi ke rumah Rolf dan meminta perban. Ternyata Doreen juga sering berkunjung ke tempat itu untuk bersih-bersih. Rolf yang baik hati lantas menawari John dan Doreen makan bersama keluarganya. Saat makan malam, Simon adiknya Jackie berulah dan membuat Rolf jadi naik pitam. Karena suasana jadi tidak nyaman, Jackie lantas menyuruh John mengantarnya ke villa untuk mengambil topi miliknya. Di perjalanan, John dan Jackie sempat singgah sebentar untuk beristirahat dan juga ngudut. Di sana Jackie menceritakan apa yang telah terjadi pada keluarganya, dan ternyata versinya berbeda dengan apa yang John dengar dari ayah Jackie. Dalam versinya, Jackie menjelaskan bahwa pada saat perampok masuk ke dalam rumah, mereka berniat untuk melecehkannya, tetapi apes saat itu Jackie sedang datang bulan. Ibu Jackie yang melihat peristiwa itu sontak berteriak dan meminta perampok itu untuk menggagahinya saja. Namun perkataan itu malah menyulut emosi si perampok yang pada akhirnya menghabisi nyawa ibu Jackie. John lantas gantian bercerita tentang kecelakaan yang dialaminya bersama keluarganya. John merasa bahwa kejadian itu akibat kesalahannya karena mengantuk saat mengendarai mobil. Singkat cerita, mereka pun tiba di villa John. Tingkah Jackie sedikit aneh. Tanpa permisi, ia masuk ke dalam sebuah kamar dan berbaring di sana. Saat itu, John masih kuat menahan godaan Jackie. Gadis cantik itu kemudian bertanya apakah John telah memiliki kekasih. Setelah menjawab tidak, John menyuruh Jackie pulang sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di antara mereka berdua. Bukannya pulang, Jackie malah nekat melepaskan semua pakaiannya. Gadis itu berasumsi kalau dengan melakukan hal seperti itu, John bisa tergoda untuk tidur dengannya. Alih-alih mengajak Jackie bermesraan, John malah memasangkan kembali pakaian gadis itu dan menyuruhnya pulang. Keesokan harinya, saat membersihkan abu dari perapian villa, John bertemu Doreen. Setelah bertanya tentang kondisi luka di tangan Doreen, John lalu mengajaknya untuk minum teh. Berhubung Jackie tiba-tiba muncul di sana, mau tak mau John pun juga mengajaknya serta. Sampai di dalam, mereka mengobrol dan Doreen pamit kepada John karena masih ada pekerjaan di rumah keluarga Jackie. John terlihat tidak nyaman dengan keberadaan Jackie. Gadis itu lantas meminta maaf atas kejadian kemarin. Jackie lalu mengajak John untuk pergi mendaki bukit yang tidak jauh dari villa. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Dirk. Dirk bertanya bagaimana mereka berdua bisa saling mengenal. Jackie pun mengatakan bahwa John adalah teman ayahnya. John dan Jackie lalu melanjutkan perjalanan menuju bukit. Singkat cerita, dengan susah payah, akhirnya mereka tiba di puncak bukit. Sambil menikmati pemandangan dari atas, John membagi bekal yang dibawanya dengan Jackie. Tiba-tiba Jackie berkata kalau ia menyesal memakai rok mini saat rumahnya kerampokan. Apabila tidak memakainya, mungkin si perampok tidak tergoda untuk melecehkannya dan sang ibu masih hidup sampai sekarang.
Setelah beristirahat sebentar, mereka kemudian memutuskan untuk pulang. Saat Jackie yang sedang buang air kecil menatapnya dengan nakal, John pun terpancing dan langsung menindih gadis cantik itu. Baru juga sebentar bermesraan, aktivitas mereka terganggu oleh suara isak tangis. Ternyata itu adalah suara Rolf yang sedang menangis mengenang sang istri, ditemani Simon, adiknya Jackie. Tidak ingin perbuatan mereka ketahuan, John dan Jackie lalu kabur dari tempat itu. John yang merasa perbuatannya kelewatan, pulang ke villa dan segera mengemasi barang-barangnya. Tiba-tiba di depan pintu, Rolf sudah berdiri dan bertanya kemana John akan pergi. Setelah mengetahui kalau John akan pulang ke tempat asalnya, Rolf menyarankan agar pria itu pergi besok saja karena hari sudah menjelang malam. Malamnya, Rolf kembali mengajak John untuk makan bersama di rumahnya. Setelah mengetahui tentang rencana John pergi dari tempat itu, Jackie dengan sinisnya menyarankan agar pria itu segera mencari pendamping baru. Melihat ketidaksopanan putrinya, Rolf lantas meminta maaf kepada John. Dengan ekspresi dingin, Jackie melepas kepergian John setelah makan malam itu. Keesokan hari, saat tiba waktunya John berangkat, tiba-tiba Jackie datang ke villa dan mereka pun langsung bermesraan untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Jackie langsung pamit untuk mengantisipasi kedatangan ayahnya yang akan mengantar John ke bandara. Sialnya di lantai bawah, gadis itu berpapasan dengan Doreen yang bermaksud akan membersihkan villanya John. Tak berselang lama, Rolf datang dengan wajah panik sambil mengabarkan kalau Simon telah menghilang. John akhirnya memutuskan membatalkan kepulangannya dan membantu Rolf mencari Simon. Polisi dan keamanan setempat dikerahkan untuk mencari keberadaan Simon. Di sepanjang jalan, Rolf tidak berhenti berdoa agar anaknya pulang dengan selamat. Hari demi hari berlalu dan John masih berada di kota itu. Di minimarket, ia melihat Jackie sedang memasang poster Simon yang tak kunjung ditemukan. Namun Jackie hanya memandang John dan pergi begitu saja. Dalam perjalanan pulang, John dihampiri oleh Dirk. Dirk curhat kalau ia ingin menikahi Jackie, tapi rencananya tertunda karena hilangnya Simon. Singkat cerita, di hari berikutnya, saat pencarian Simon di lokasi perairan, beberapa anggota SAR menyusuri danau namun hasilnya tetap nihil. John kemudian menghampiri Jackie dan mencoba menenangkannya. Tapi Jackie malah berkata untuk apa peduli dengan keluarganya, sedangkan keluargamu sendiri lenyap di tanganmu. Jackie lalu pergi begitu saja. Keesokan harinya, John pergi ke sebuah sungai. Dalam perjalanan, ia merasa diikuti dan firasatnya itu terbukti benar setelah munculnya Jackie di pinggir sungai. Gadis cantik itu melepas seluruh pakaiannya dan berenang bersama John. Di tepian, Jackie mengutarakan keinginannya agar mereka berdua bisa menjadi sepasang kekasih. Dia juga meminta John untuk membawanya pergi dari tempat itu. Tiba-tiba dari seberang sungai, Dirk dan Rolf muncul dan menangkap basah mereka. Setelah memerintahkan Jackie untuk pergi, Rolf langsung menyerang John dengan sebatang kayu. Merasa terdesak, John kemudian kabur menuju villa. Dan sialnya hari itu, villa yang ditempati oleh John kedatangan tamu tak diundang, yaitu seekor babon. Tiba-tiba dari arah belakang, Rolf melempar sebongkah batu tepat mengenai binatang itu. Dua pria itu pun melanjutkan perkelahian mereka hingga pukulan John mengenai wajah Rolf. Babon yang tadi sempat terkapar ternyata masih hidup dan menggigit leher Rolf. Melihat adegan itu, John pun berinisiatif mengambil sebatang besi lalu menyambit babon itu hingga modar. Tak seberapa lama, datanglah Dirk dan juga Jackie. Mereka yang panik lalu segera membawa Rolf ke rumah sakit. Sedangkan John sendiri kembali masuk ke dalam villa.
Sambil menggendong jenazah babon, pria itu mengucapkan kata maaf. Untuk mengakhiri video ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan. Hidup tidak akan pernah sempurna, tapi selangkah demi selangkah, asal kau tetap maju dan menatap ke depan, kau bisa meninggalkan masa lalu di belakang. Demikian alur cerita film Sleepers Wake 2012. Semoga terhibur dan bahagia selalu. Reza pamit, see ya!